Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1. Oke, di pagi hari ini Ibu Sylvia akan mengajarkan pelajaran agama tentang taat atau ketaatan. Nah, anak-anak, sebelumnya kita harus tahu dulu nih arti dari taat itu apa ya. Di sini Ibu Sylvia ada kasih dua pengertian. Yang pertama, taat artinya mengikuti dan menuruti keinginan atau perintah dari luar diri kita. Yang kedua, taat artinya tunduk, patuh saat kita mendapat perintah atau larangan untuk dihindari. Ibu Sylvia ulangi ya. Taat artinya mengikuti dan menuruti keinginan atau perintah dari luar diri kita. Yang kedua, taat artinya tunduk, patuh saat kita mendapat perintah atau larangan untuk dihindari. Ingat ya pengertian dari taat ya. Nah, ini adalah contoh taat. Nah, di sini Ibu Sylvia akan meminta anak-anak, kita akan sama-sama belajar untuk taat dengan cara apa? Kita akan membaca keseluruhan petunjuk di bawah ini dan kita akan mengikuti petunjuknya. Di sini ada 3 petunjuk yang Ibu Sylvia tulis. 1. Lingkari gambar makhluk hidup. Jadi anak-anak lihat ya, di sini ada gambar-gambar makhluk hidup. Diminta apa? Dilingkari. Yang kedua, garis bawahi gambar benda mati. Benda mati itu seperti apa? Buku, pensil, itu adalah benda mati. Dan yang ketiga, ada tulisan taat kan? Anak-anak diminta untuk dilingkari. Tapi anak-anak tidak bisa kan? Nah, Ibu Sylvia akan melakukannya menggantikan anak-anak. Oke, perhatikan baik-baik di dalam video ini. Yang pertama, kita mau lingkari gambar makhluk hidup. Lihat di sini ada gambar anjing, ada gambar bebek, ada gambar jerapah, ada gambar sapi, burung, singa, gajah. Ini adalah gambar makhluk hidup. Tadi diminta ngapain? Dilingkari. Oke, Ibu Sylvia akan melingkari gambarnya. Nih, lihat. Oke, pertama lingkari gambar anjing, yang kedua gambar bebek, yang ketiga jerapah, yang keempat sapi, yang kelima singa, 6 burung, dan yang ketujuh gambar gajah. Berarti di sini Ibu Sylvia sudah taat mengikuti petunjuknya atau belum? Sudah ya. Oke. Yang kedua, garis bawahi gambar benda mati. Nah, Sylvia akan menggaris bawahi. Yang pertama, mobil. Yang kedua, gunting. Ketiga, pulpen. Keempat, buku. Apakah Ibu Sylvia sudah taat? Sudah ya. Ibu Sylvia sudah taat melakukan petunjuk yang kedua, yaitu garis bawahi gambar benda mati. Nah, yang ketiga, lingkari tulisan taat. Nih, Ibu Sylvia sudah kasih lingkar ya kata taat atau tulisan taat. Berarti dari contoh ini Ibu Sylvia sudah menunjukkan ketaatan dalam mengikuti petunjuk. Oke, anak-anak juga bisa melakukannya di rumah masing-masing. Nah, yang berikut nih Ibu Sylvia mau kasih contoh. Warna hijau itu adalah contoh sikap ketaatan atau sikap yang menunjukkan taat. Sedangkan yang warna merah itu adalah sikap yang menunjukkan ketidaktaatan atau kita melanggar. Nih, lihat nih contohnya. Yang pertama warna hijau, berbicara ramah. Itu berarti anak-anak sudah menunjukkan ketaatan dalam berbicara. Oke, yang kedua, beribadah. Beribadah ini juga merupakan sikap taat kita. Yang ketiga, menuruti perkataan orang tua. Itu menunjukkan sikap taat atau tidak? Menunjukkan sikap taat ya. Ketika mama atau papa mengatakan sesuatu kepada kita atau meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita harus mengikutinya atau tidak? Harus mengikutinya atau menurutinya. Itu menunjukkan
menunjukkan bahwa kita sudah menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Nah, kalau warna merah berarti menunjukkan sikap yang tidak taat. Contohnya ketika anak-anak memukul teman, itu menunjukkan sikap taat atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena anak-anak sudah melakukan sikap yang tidak taat, memukul teman. Memukul teman itu baik atau tidak? Tidak baik. Tuhan menciptakan kita bukan untuk memukul teman, tapi kita harus mengasihinya. Yang berikut, berbohong. Berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru, berbohong kepada teman, itu menunjukkan ketaatan atau tidak? Tidak ya, tidak menunjukkan ketaatan. Karena berbohong itu adalah dosa. Seperti lagu anak-anak sudah pernah dengar pasti di sekolah minggu ya. Bong 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 bohong itu dosa. Nah, itu menunjukkan bahwa anak-anak tidak taat. Berikut, mencuri. Ini juga penting ya. Mencuri, contohnya ketika mama menaruh duit 1.000 atau 2.000 di atas meja. Mama naruh ya. Lalu anak-anak tidak sengaja mengambil duit itu dan membeli permen atau beli gula-gula. Itu namanya anak-anak sudah mencuri. Atau saat kalian mengerjakan tugas, kalian nyontek di pekerjaan teman kalian, itu juga disebut mencuri. Jadi tidak boleh dilakukan. Allah di dalam Alkitab itu berfirman kepada kita manusia, tidak boleh mencuri. Mencuri itu adalah dosa. Jadi dari sikap ketidaktaatan ini anak-anak harus mengingatnya supaya apa? Tidak boleh dilakukan. Yang harus anak-anak lakukan adalah yang berwarna hijau ya. Yang berwarna merah tidak boleh dilakukan atau X, tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Harus ingat. Lanjut. Nah, di sini Bu Sulfia juga mau jelaskan. Seperti di devosi yang sudah pernah kita dengarkan, Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang taat kepada Allah. Kenapa dia taat kepada Allah? Ketika Allah memerintahkan dia untuk pergi ke suatu tempat yang tidak tahu dia harus pergi kemana, tetapi dia tetap taat kepada Allah. Dia mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada dia. Di sini kita juga harus belajar untuk menjadi orang-orang yang taat, sama seperti Bapak Abram atau Bapak Abraham. Pada saat itu dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang taat. Bukan berarti bapak-bapak yang ada dalam Alkitab atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain tidak taat. Tidak, pasti juga mereka taat. Tapi di sini Ibu Sulfia mau memberikan contoh satu saja, yaitu Bapak Abraham. Seperti juga yang sudah pernah kita dengarkan di dalam devosi-devosi kita setiap hari. Nah, anak-anak, di sini ada contoh nih. Gambar di bawah ini menunjukkan sikap taat atau tidak. Nah, di sini contohnya ada keluarga. Mereka saling membantu. Ayah meminta anak-anaknya untuk membantu menyiram tanaman dan juga menanam pohon. Nah, di sini kedua anaknya ini mengikuti. Berarti mereka menunjukkan sikap taat atau tidak? Nih, taat atau tidak taat? Pastinya mereka menunjukkan sikap taat karena mereka membantu mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayah mereka. Yang berikut, gambar di bawah ini menunjukkan sikap apa? Apakah sikap taat ataukah sikap tidak taat? Memukul teman, tadi Ibu Sulfia sudah jelaskan ya. Memukul teman itu taat atau tidak? Tidak taat. Oke. Jadi ini adalah dua contoh yang harus anak-anak perhatikan baik-baik dan ingat, yang harus kalian lakukan adalah contoh sikap taat. Yang tidak taat tidak boleh dilakukan, itu adalah dosa. Allah sangat membenci anak-anak yang tidak taat. Oleh karena itu, di sini Ibu Sulfia mau tekankan lagi, taat itu dapat diartikan bahwa kita patuh, kita mengikuti apa yang baik yang harus kita lakukan. Kalau yang tidak baik tidak boleh kita ikuti. Dengan kata lain, taat adalah upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kalau Allah melarang kita untuk mencuri, ya tidak boleh mencuri.
Terus ketaatan seseorang kepada Allah itu sangat bergantung kepada imannya dia kepada Allah, yang disertai dengan ketaatan atau disertai dengan perbuatan. Semakin kuat imannya kita, maka kita juga akan semakin taat kepada Allah. Oke, anak-anak, Sulfi ingatkan lagi, Allah menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang percaya, yang selalu taat kepada Allah. Ingat, harus menjadi anak-anak yang taat. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita tentang ketaatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.